selamat datang di podcast terbaru kita. Jadi hari ini kita bakal bahas fenomena akun kedua Instagram yang semakin banyak digunakan di kalangan Gen Z. Karena akun kedua itu kan menjadi tempat lebih bebas untuk berekspresi kan. Terus, tapi apa sih dampaknya terhadap cara kita memandang diri? Nah, untuk menjawab itu semua, kita sudah menghadirkan Kak Anera Amanda. Kak Anera ini sangat aktif dalam memposting di akun kedua, jadi kita mau tanya-tanya pengalamannya. Iya, halo semuanya, perkenalkan saya Anera Amanda. Saya senang banget karena bisa berbagi terkait pengalaman di second account lewat podcast dari teman-teman saya ini. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, penggunaan akun kedua ini kan lagi booming di kalangan Gen Z. Bisa nggak sih ceritain menurut kamu second account itu apa sih? Ya, jadi second account itu adalah merupakan akun kedua Instagram ya, yang mana di situ kita bisa bebas berekspresi tanpa adanya estetika, kemudian kita juga tidak peduli dengan adanya omongan orang lain, karena yang mana di second account itu kita punya dunia sendiri ya, beda sama di first account. Kemudian second account ini juga merupakan wadah dalam menyimpan segala sesuatu yang menurut saya itu berharga. Meskipun itu hanya momen ecek-ecek ya, sekedar misalnya kita nge-story apa ya, kayak pengalaman yang menurut kita tuh biasa aja, tapi hal itu kayaknya seru deh kalau misalnya di post di second account. Nah, kayak gitu. Nah, karena kamu tadi punya akun kedua ya, menurut kamu itu penting nggak? Dan apa aja sih yang biasanya kamu posting di situ? Ya, karena menurut aku pribadi, akun kedua itu penting karena aku selalu menyimpan segala hal sesuatu yang apa ya, sederhana. Mulai dari misalnya aku masak apa aku upload, kemudian aku lagi di mana aku upload, kemudian bahkan kayak misalnya temanku lagi berbuat sesuatu yang kocak aja aku upload gitu loh. Beda kalau misalnya di first account itu kan kita benar-benar menampilkan sesuatu yang ya udah ini, wah ini bagus banget ini, kehidupan dia nggak ada sedihnya, sempurna banget, nggak ada kekurangannya gitu kalau di first account, beda sama di second account. Itu ya. Ya. Kalau dibandingkan nih di akun mana kamu lebih merasa jadi diri sendiri? Ya, tentunya di akun kedua ya, karena kan di akun kedua itu kita hanya diisi oleh orang-orang yang kita kenal, bahkan hanya lingkup kecil lah, bahkan dari orang yang kita kenal ini kan banyak ya orang yang kita kenal, tapi hanya mungkin 50% dari yang kita kenal tuh kita masukkan ke second account. Sedangkan kalau misalnya di first tuh kan oke, semua orang bisa ikutin, semua orang bisa masuk, semua orang bisa tahu tentang kehidupan. Karena di second account tuh juga kadang kita naruh hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat banyak orang ya. Jadi kayaknya kalau di second account ini ya udah kita hanya menaruh orang tertentu yang oke, kamu boleh tahu gitu. Eksklusif ya? Iya, eksklusifnya ya. Kalau misalnya artis itu kan eksklusif betul. Ya. Nah, karena kamu kan kalau di first account itu posting yang bagus-bagus, terus kalau yang di second account itu apa adanya gitu. Kamu ngerasa nggak ada dua kepribadian dari dirimu gitu? Iya, aku juga kadang ngerasa, aku sangat bingung kadang kalau misalnya aku di second aku gini, di first aku gini, kayak aku mikir aku tuh sebenarnya gimana sih, kok aku di first tuh bener-bener yang tertata rapi, bahkan apa ya, sampai jerawat aja nggak boleh kelihatan gitu loh. Tapi kalau di second tuh bener-bener kita nggak mandi aja udah nggak apa-apa buat story gitu loh. Berani lah kita pajang muka meskipun kita nggak make up, nggak apa-apa, berani banget pokoknya. Gitu. Lagi jelek pun nggak apa-apa. Iya, jadi karena aku sendiri pun juga masih merasa bingung ya, kenapa aku kok kayak gini gitu. Terus nih Kak, apa sih dampak positif dan negatif yang kamu rasakan sejak menggunakan akun kedua? Oke, tentunya kalau dampak positif dulu ya. Dampak positif ini menurut aku banyak banget. Yang pertama adalah dampak positifnya kita bisa menyimpan segala hal sesuatu tanpa apa ya, ibaratnya kalau misalnya kita nyimpan di galeri atau di drive kan ada batasannya ya kan. Nah, kalau di Instagram tuh nggak ada batasan. Nah, jadi situ ketika kita bisa menyimpan segala sesuatu, pada suatu saat ketika kita ingin membuka arsip itu banyak yang kita ingin lihat. Jadi kayak, oh aku pernah kayak gini ya, aku pernah kayak gini ya. Nah, menurut aku tuh kayak gitu. Tapi kalau dampak negatifnya sendiri, kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sebenarnya itu second account, kita lihat kehidupan kita di second account. Tapi kita membandingkannya dengan orang-orang yang dia menguploadnya di first account. Atau bahkan ada ya beberapa orang yang dia itu juga punya akun tuh sampai 5. Jadi punya akun sampai 5 tuh bener-bener dia tuh satu buat siapa, dua buat siapa, tiga buat siapa, bener-bener hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kehidupanku tuh seperti ini. Nah, ketika
kita ini membandingkan kehidupan kita dengan first account orang lain yang mana sangat amat terlihat sempurna, menurut aku di situ bikin aku semakin tidak percaya diri menjalani kehidupan. Atau kadang aku merasa kayak, oh mungkin emang aku yang hanya kena masalah, padahal sejatinya kan semua manusia itu punya masalah ya kan. Tetapi karena adanya akun Instagram itu tadi yang mana kehidupan itu dituntut untuk menjadi apa ya, kayak ekspektasi sosial orang-orang. Nah di situ yang mengikis kepercayaan diri aku dalam menjalani kehidupan tuh. Nah, karena kamu ngerasa kamu tuh penting banget nih ya akun kedua. Kalau misalnya suatu saat akun kedua nggak ada, akankah itu berdampak besar ke kehidupan kamu dan gimana cara kamu adaptasinya? Ya, tentunya menurut aku pribadi itu berdampak besar ya, karena aku adalah orang yang sangat amat aktif. Sehari itu kita bisa upload. Jadi kalau misalnya di second account ya, ini sedikit cerita. Jadi di second account tuh bener-bener rasanya kayak kita tuh artisnya gitu. Kita upload segala sesuatu dari bangun tidur, ngapain, a day in my life. Terus apa namanya, review. Review skincare dan apapun itu, kita udah rasa kayak influencer. Nah jadi kalau misalnya itu benar hilang, aku merasa banyak arsip yang aku simpan di situ. Otomatis kalau misalnya mereka hilang, aku gak bisa mengenang dong. Cuman gimana cara adaptasinya? Kalau misalnya suatu saat aku akan mengalami hal itu, aku akan beradaptasi dan mungkin aku akan membuat akun baru lagi. Ya intinya seperti itu sih. Kalau sedih pasti sedih ya, karena aku belum sempat menyimpan segala hal sesuatu tadi. Cuman kan sekarang fitur terbaru dari Instagram itu juga ada beberapa story yang udah 2-3 tahun lalu tuh nggak bisa terupdate lagi, jadi kadang kita nggak bisa lihat. Itu pun juga sebenarnya menyesal, kayak kok nggak ada woro-woro gitu loh di Instagram. Gitu, iya, koreksi ya buat Instagram. Biar disimpan dulu. Terus pengumumannya jauh-jauh hari. Biar bisa tuh. Iya, karena sedih banget kalau emang apa ya, keadaannya kayaknya bukan aku doang ya orang yang sangat aktif di second account. Kalau misalnya ternyata di suatu hari second account itu, bahkan kalau misalnya nih tiba-tiba Instagram menghapus semua second account, pasti kan otomatis orang akan menunjukkan dirinya pribadi di first account. Iya kan? Betul. Tapi nggak mungkin kayaknya. Manusia itu punya akal lagi, akan diakali dengan buat apa. Iya. Betul sekali. Sangat menarik sekali ya hari ini, benar-benar membuka perspektif baru tentang bagaimana akun kedua bisa mempengaruhi konsep diri pada remaja. Aku yakin banyak pendengar yang relate dengan pengalamannya Kak Neira. Terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi pengalamannya. Dengan senang hati juga. Semoga pengalaman ini bisa membantu banyak orang untuk memahami lebih dalam fenomena akun kedua. Iya, kayaknya ini kita hanya sharing ya, bukan yang menceritakan gimana, karena aku pribadi juga masih belajar menata diri di second account. Tapi nggak apa, buat teman-teman yang masih punya second account, pertahankan itu uploadnya kalian sebanyak itu, karena kan sekarang tuh ada tuh tren TikTok yang bilang kita nggak pernah ketemu, tapi kamu upload aja keseharian ini. Ya kan di second account tuh kita udah ngerasa, oh kamu berarti masih baik-baik saja. Iya betul banget. Nggak apa ya, karena emang zaman sekarang itu udah semuanya tuh harus digapain. Dalam masalah second account ya nih ya, nggak kemana-mana, yang penting kita tahu batasan aja, jangan sampai ada fenomena-fenomena yang berbahaya karena kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu tadi. Itu aja sih dari aku. Terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast kali ini. Semoga semoga acaranya dilancarkan, semoga juga ujiannya diberikan kemudahan. Amin. Terima kasih. Itu tadi diskusi kita sama Kak Neira tentang penggunaan second account. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan melakukan diskusi bersama psikolog yang bernama Bapak Mulyo Susanto, MPSI Psikolog, sebagai narasumber kita. Dan kita langsung tanya-tanya saja, akan ada banyak sekali informasi yang akan diberikan beliau kepada kami dengan tema penggunaan akun kedua pada remaja, bagaimana memandang diri. Jadi selamat sore Bapak Mulyo Susanto. Sore. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai fenomena penggunaan second akun dan bagaimana pengaruhnya kepada remaja memandang diri.
kami akan menanyakan berbagai pertanyaan seputar fenomena penggunaan second account. Sudah siap Bapak? Insya Allah. Langsung saja ke pertanyaan pertama teman-teman. Jadi pertanyaan pertama dari kami adalah, apakah penggunaan akun kedua ini ada hubungannya dengan kepercayaan diri atau self esteem? Yang jelas gini, akun kedua itu kan sesuatu yang apa ya, yang kadang-kadang di medsos ya, artinya antara dunia maya dan dunia nyata kan memang beda. Kadang-kadang pasti akan berdampak karena memang dunia nyata dengan dunia maya itu tidak sama. Artinya kadang-kadang orang itu mungkin bisa tampil dengan apa ya, kalau bahasanya rame di dunia maya, tapi sebenarnya dia tidak bisa secara dunia nyata, dia kesulitan. Artinya apa? Kadang-kadang memang pasti itu kadang-kadang kita akan berdampak, baik dampak positif nanti akan berdampak negatif. Tapi intinya memang ya pasti akan berpengaruh untuk menggunakan akun kedua ini. Baik itu nanti dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Berarti kepercayaan diri itu meliputi dampak positif negatifnya sendiri, Pak? Jelas, self esteem itu kan salah satu ya, kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri itu adalah, kalau dalam teorinya kan, setengah dari kesuksesan itu percaya diri. Artinya kadang-kadang itu kalau dalam dunia akademis ya. Artinya kalau ketika hal-hal yang berkaitan dengan itu tadi second akun itu bagi seseorang mungkin bisa menumbuhkan kepercayaan diri ketika dia melatih untuk ketika hal-hal kalau terus-terusan dipakai itu sebagai nanti akan berbahaya sedikit. Artinya nanti kan dia tidak bisa mengaplikasikan langsung dalam dunia nyata. Kalau hanya untuk bahasanya second akun itu untuk melatih ketika seseorang itu tidak mampu untuk kadang-kadang ada introvert dan sebagainya, orang yang kurang suka gaul dan sebagainya, itu pakai akun itu bagus. Itu biasanya kan sesama komunitas, artinya sesama teman dekat, teman akrab dan sebagainya. Intinya yang tidak formal amat dan mudah ditangkap oleh teman komunitas. Itu bagus untuk melatih, tapi kalau keterusan juga tidak bagus. Artinya kan pada waktu tertentu kan kita itu dihadapkan di dunia nyata, di dunia sesungguhnya, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana menghadapi orang lain dan sebagainya, itu kan pasti harus dengan formal itu. Artinya tetap itu nanti kalau sekedar untuk melatih, mengasah dan menumbuhkan kepercayaan diri itu bagus untuk itu. Tapi kan tidak terus-terusan untuk dipakai sebagai media itu. Kalau nanti pasti ketika kalau itu dipakai terus-terusan berkelanjutan, nanti dia akan zona aman dengan pakai akun itu tadi. Padahal dia tidak mampu untuk bersosialisasi di tengah masyarakat yang sesungguhnya, di rumah yang sesungguhnya. Berarti memang ada batasan untuk bermedia sosial. Jelas begitu. Kalau akun saya ini senyampang itu dipakai untuk hal-hal yang bahasanya tetap positif lah, untuk melatih, untuk mengasah dan sebagainya. Ketika anak-anak yang punya kepribadian yang mungkin introvert dan sebagainya, itu perlu bagus untuk hanya untuk skill-skill itu untuk mengasah, untuk berteman, untuk komunikasi dan sebagainya. Kalau untuk berkelanjutan di dalam kayaknya ya susah kali itu. Kalau hanya mengandalkan itu nanti bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang bagus. Karena memang itu biasanya tidak tidak seperti bagaimana dia di dunia nyata. Kan hanya sekedar sesama komunitas, sesama teman-teman dekat, keluarga dan sebagainya, hanya sekedar hello dan sebagainya, konten-konten gitu saja. Seperti itu. Jadi untuk kemudian pertanyaan berikutnya teman-teman, apakah penggunaan akun ini dapat berdampak pada bagaimana remaja memandang dirinya? Mungkin dari lingkungan sosial terdekatnya, Bapak. Jadi intinya
akun ini sebenarnya bagus untuk belajar, bagus untuk mengakrabkan apa ya, menggayungkan sesama komunitas, karena itu kan biasanya bahasa-bahasa tidak formal, artinya bahasa-bahasa yang kalau di dalam apa itu akun-akun yang itu kan biasanya pakai apa itu lambang-lambang apa dan sebagainya itu. Iya itu tapi kan itu sebenarnya bagus hanya untuk melatih membiasakan untuk komunikasi yang tidak formal, artinya bagus untuk mengakrabkan sesama teman, sama komunitas dengan bahasa-bahasa yang tersirat dan tersurat sudah cukup, nggak harus dijelaskan secara itu bagus. Tapi memang kadang-kadang kan pada waktu tertentu kan kita butuh untuk lebih formal, lebih dunia nyata yang sesungguhnya. Karena ini kalau terus-terus nanti akan menjadikan sesuatu yang habit, dia nyaman dengan dunia mayanya itu, akun keduanya itu, justru nanti akan berdampak kurang baik secara sosial. Seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu menurut psikolog sendiri apa saja dampak positif dan dampak negatif penggunaan akun kedua tersebut? Jadi yang pastilah semua semua hal baru itu pasti akan ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tinggal bagaimana kita ini menimbang mempelajari kira-kira sisi positif negatifnya kayak apa. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pengguna ini mampu mana kapan kita butuhnya dan kapan kita sudah meninggalkannya. Artinya jelas kalau yang positifnya untuk melatih tadi bagus, untuk mengakrabkan komunikasi dan sebagainya itu bagus, karena itu biasanya akun-akun kedua itu kan dipakai oleh kadang-kadang sesama komunitas, sesama teman, sesama mungkin teman grup-grup apalah itu yang pakai. Sekarang kan banyak ya grup-grup anak muda dan sebagainya, itu kan lebih mudah dicerna dan tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata yang panjang penjelasannya, karena sesama itu sudah cukup dengan kode, cukup dengan itu yang kelebihannya situ pasti ada dampak situ. Tapi memang dampak negatifnya nanti ya itu tadi kan, karena sekali lagi semua itu kan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Kalau negatifnya jelas ketika nanti itu dipakai terus nanti akan bahasanya punya, kalau bukan kepribadian ganda, artinya konsep diri kadang-kadang tidak sesuai dengan orang-orang seakan-akan tampil ramai. Kalau di dalam medsos kan hanya sekedar koyok iya, tapi ketika ketemu langsung dia diam, nggak berani bicara. Makanya sekarang itu kalau itu untuk melatih, untuk mengasah skill bahasanya micro teaching dan sebagainya, itu bagus untuk melatih. Tapi dalam konteks kami ya tetap nanti ada tahap-tahap tertentu yang memang harus hal yang sesungguhnya yang nyata itu. Artinya kapan kita itu dibutuhkan dan kapan kita itu sudah tidak tergantungan dengan memakai akun-akunnya second itu seperti itu. Tapi biasanya gini Bapak, mungkin ada anak-anak yang memang passionnya di situ, misal mencari kerja atau bagaimana, itu bagaimana? Ya jelas, karena sekarang itu zamannya medsos, lebih orang marketing dan sebagainya itu kan penting. Apalagi kalau hal-hal semacam itu kan dipakai untuk dunia marketing, anak-anak itu kan pesan message send-nya kepada orang lain, kepada pelanggan, audien itu kan cukup dengan bahasa-bahasa tidak formal lah. Itu kan memang kadang-kadang perlu lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk ditangkap. Itu bagus kalau di dunia marketing, di dunia hanya banyak isyarat dan sebagainya, terus bahasa-bahasa gaul lah sekarang itu. Sekarang itu bagus kalau kita itu biasanya orang marketing, orang itu kan perlu itu. Kalau tidak memahami pasar, memahami orang lain, kalau pasti sama dengan ketika orang-orang yang mau mengisi acara teaching, mau orang pelatihan dan sebagainya, itu kan biasanya butuh hal-hal semacam itu.
artinya bahasa-bahasa yang memang sering dipakai yang tidak formal. Jadi ada pertanyaan terakhir Bapak. Jadi apa sih tips psikolog sendiri supaya para pengguna akun kedua, terutama pada remaja ini tetap sehat secara mental? Jadi gini ya, saya ini sering menangani terutama tidak hanya remaja saja, ya semua kalangan sebenarnya yang dikeluhkan orang tua bahkan sekolah maupun itu ketika seseorang tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Kapan dia harus resmi, kapan dia harus tidak resmi. Seperti tadi yang berkaitan dengan akun second itu apa tadi saya yang berkaitan dengan Yang tetap sehat secara mental. ya artinya kan bijak dalam menggunakan akun ini ya, biar nanti kita itu kapan ketika itu kita harus bersosialisasi. Artinya kan kita berlaku sebagaimana sesungguhnya, bukan hanya sekedar orang itu kalau terbiasa dengan dunia apa ya saling keluarga tidak sesungguhnya itu kan juga nanti gak bahaya. Artinya nanti kita pada waktu tertentu kita butuh formalitas. Apalagi kita di dunia kerja menghadapi apa dan sebagainya itu pasti butuh yang sesungguhnya, info yang sesungguhnya. Jadi dengan itu nanti akan lebih terbiasa dengan kondisi. Jangan sampai nanti itu kita itu terlalu banyak menggunakan akun kedua, nanti dampaknya ketika dalam tumbuh kembangnya kita, apalagi mau remaja dan sebagainya itu dia tidak sebagaimana pada umumnya orang-orang yang harus dia lakukan. Kalau dia hanya sekedar tidak sesungguhnya itu, maksudnya tidak PSPS dan sebagainya, hanya sekedar gitu saja, nanti akan berdampak tidak bisa bijak dalam memilah dan memilih tentang interaksi sama, baik interaksi sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Itu. Jadi mungkin teman-teman kesimpulan di sini bagaimana penggunaan akun kedua itu mungkin ada batasan sendiri. Jadi ada banyak dampak positif dan negatif sendiri teman-teman. Mungkin dampak positifnya kita bisa contohnya kayak micro teaching tadi ini Pak. Iya, untuk melatih micro teaching untuk mengasah kebiasaan berani. Nah, jadi untuk dampak negatifnya itu kita kurang berusaha pada lingkungan sekitar seperti face to face atau berbicara di depan mata. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sama dengan ketika kita kita itu kan kadang-kadang kalau mengapa self esteem itu, kepercayaan diri itu perlu kita asah, kita latih itu sebenarnya sehebat apapun seseorang ketika tidak menumbuhkan kepercayaan diri, nggak ngerti nih sepinter apapun sampean ketika tidak tumbuh kepercayaan dirinya, potensi itu akan tidak berkembang dengan optimal. Artinya apa? Ternyata ini kan dalam rangka untuk kalau kita itu di belakang layar lah pakai akun second dua, itu kan berarti kita kan kepinginnya kan tumbuh tampil dengan sesungguhnya. Artinya karena kepercayaan diri ini sangat-sangat penting untuk dijadikan modal untuk kesuksesan seseorang. Makanya kalau kita cukup bijak dalam menggunakan akun ini, kapan dalam rangka untuk melatih skill untuk tumbuh percaya diri bagus. Tapi kalau dampaknya tidak semakin membaik, maksudnya dengan semakin dunianya itu tadi justru dia semakin menjauh, membandingkan tidak berani dan sebagainya, justru akan berdampak kurang baik. Makanya
Artinya ini penting bagi kita dalam rangka memastikan kepercayaan diri itu adalah kunci daripada keberhasilan seseorang. Jadi kalau remaja dengan menggunakan second akun itu, apakah Bapak setuju atau tidak setuju dari pendapat pribadi Bapak sendiri? Yang jelas, setuju atau tidak setuju kan memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Artinya ketika remaja itu bijak dalam menggunakan, kapan waktunya dipakai untuk mengasah, melatih skill itu nggak apa-apa. Tapi dalam waktu tertentu, kapan kita harus sesungguhnya itu. Jangan sampai kan kita terlalu zona aman dengan itu, tapi dia dihadapkan dengan sesungguhnya dia nggak mampu. Itu yang bahaya kan gitu. Makanya artinya semua itu pasti ada dampak positif negatifnya. Setiap hal baru itu kan gitu. Tinggal bagaimana kita ini bijak dalam memilah dan memilih. Kira-kira lebih mana kemanfaatannya itu daripada kemudaratannya kan gitu. Jadi kaidahnya gitu. Ketika hal baru itu memang manfaatnya lebih gede, lebih besar daripada ini kita pakai. Begitu juga sebaliknya. Kalau kan kita ukurannya kan gitu dalam kaidahnya, dalam fikih itu. Ketika seseorang keapian manfaatnya lebih akeh tinimbang, ya tidak apa-apa kita pakai. Apalagi kalau kita pintar-pintar bijak dalam menggunakan kapan diperlukan dan kapan kita itu. Seperti itu teman-teman, mungkin cukup dari podcast kali ini. Banyak sekali yang informasi kita dapatkan dari diskusi bersama Bapak Mulyo Susanto MPSI psikolog. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Yang telah meluangkan waktu bagi kami untuk berdiskusi mengenai fenomena penggunaan second akun dan bagaimana pengaruhnya kepada remaja memandang diri. Ternyata punya akun kedua ini tidak sekedar tempat curhat atau unggahan random, tapi bisa punya pengaruh besar terhadap cara kita melihat dan menerima diri sendiri. Akhir kata buat kamu yang sedang mendengarkan dan yang punya akun kedua, coba tanya pada diri sendiri. Apakah kamu lebih jujur di akun kedua atau lebih menyembunyikan sisi lain yang belum kamu terima? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dari diskusi yang telah dilakukan dengan remaja pengguna akun kedua Instagram dan dengan psikolog, terdapat kesimpulan yaitu dampak positif dan dampak negatif terhadap penggunaan akun kedua di Instagram. Dampak positifnya adalah apabila pengguna akun kedua tersebut menggunakan akun kedua sebagai tempat untuk mengasah skillnya, maka itu dapat menjadi dampak positifnya. Namun, apabila pengguna akun kedua ini merasa terlena dengan penggunaan akun kedua, maka akan merasa terisolasi atau insecure dengan kehidupan di luar lainnya. Jadi, untuk kalian yang menggunakan akun Instagram, gunakan Instagram dengan bijak, terutama ketika kalian menggunakan akun kedua.